Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Nurhazana. Di sini saya akan mereview salah satu buku karya Oso yang seorang dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan yang berjudul The Secret Habits to Master Your Art of Speaking, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bicara itu ada seninya, rahasia komunikasi yang efektif. Diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer, kelompok Gramedia, dengan jumlah halaman 238. Kelebihan dari buku ini adalah meskipun merupakan terjemahan dari bahasa asing, bahasa yang digunakan di sini mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Bahkan kita dapat menikmatinya seolah kita sedang membaca novel. Tetapi saran saya, ketika kita membaca buku ini, sebaiknya membuat catatan kecil, karena beberapa kiat memang sebaiknya diterapkan secara langsung. Jadi kita harus mencatat inti-inti dari kiat tersebut, kemudian diingat dan diterapkan ketika kita berada di hadapan umum atau sedang melakukan public speaking. Dan juga buku ini menurut saya lebih condong ke untuk urusan marketing, seperti ketika kita berjualan produk atau menarik hati dari konsumen. Nah, buku ini banyak mengulas tentang teknik berbicara yang baik melalui pengalaman penulis maupun cerita-cerita yang menginspirasi kita dalam memperbaiki teknik public speaking kita. Nah, setiap bab dibagi menjadi beberapa subbab yang selalu dibuka dengan cuplikan permasalahan, konsultasi permasalahan dari beberapa orang yang sedang mengalami permasalahan baik dalam urusan pekerjaan, percintaan, maupun sebagainya. Yang kemudian dijelaskan akar permasalahannya, tips mengatasinya, bahkan di beberapa bagian juga dicantumkan contoh dari tokoh ternama yang pernah mengalami permasalahan yang sama. Nah, beberapa inti dari buku ini sebenarnya adalah ketika kita berbicara, sebaiknya kita menciptakan kesan pertama terlebih dahulu, agar pesan-pesan kita selanjutnya lebih diterima oleh publik. Nah, juga di sini terdapat beberapa teknik untuk melatih kefasihan berbicara kita. Salah satunya adalah dengan penggunaan tempo yang tepat. Bagaimana sih tempo yang tepat? Tempo yang tepat itu tidak terlalu cepat maupun tidak terlalu lambat, sehingga orang lebih bisa memahami apa isi dari pembicaraan kita. Selanjutnya, logika dan rangkaian kata. Sebaiknya kita menyusun kalimat menggunakan bahasa-bahasa yang runtut sehingga informasi yang hendak disampaikan itu dapat diterima dengan baik. Selanjutnya adalah tetap bersikap tenang dan juga tetap menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Karena ketika kita bahasanya gupuh, ketika kita gupuh itu biasanya bahasa kita menjadi kacau dan juga biasanya lebih ngeblank ya. Selanjutnya adalah penggunaan bahasa tubuh atau gestur. Gestur yang baik adalah tetap menggunakan posisi yang tegak, pandangan mata fokus kepada lawan bicara. Misalnya ketika kita bicara berdua, usahakan untuk menatap matanya. Kemudian ketika berada di hadapan publik, tidak seharusnya kita hanya memperhatikan satu objek saja, tetapi kita harus memperhatikan semuanya secara bergantian. Jangan lupa untuk selalu menunjukkan senyuman, karena dengan menggunakan senyuman akan menciptakan kesan yang lebih baik bagi kita di hadapan umum.
Jadi kesimpulan dari buku ini adalah overall buku ini sangat ringan untuk dibaca dan dipahami, cocok bagi kalian yang ingin mendalami teknik-teknik berbicara yang baik dan juga efektif. Nah, di sini saya ada salah satu quotes yang sangat saya sukai dari buku ini, yaitu sebuah ucapan bisa dikatakan baik. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang menggetarkan hati, bukan pembicaraan yang cepat, artikulasi yang jelas, maupun bicara tanpa mengambil nafas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.